Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Imam Prayoga Pujiono, MKOM selaku dosen mata kuliah kami, dan tak juga lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul pengembangan bahan ajar. Oke, kemudian sebelumnya perkenalkan, nama saya Naili Haniah dengan NIM 2420081 dan ada anggota yang lain. Yang pertama ada Mbak Maulika Suristiana dengan NIM 24291. Yang kedua ada saya sendiri Naili Haniah dengan NIM 2420081. Yang ketiga ada Mbak Sri Apriana dengan NIM 2420073. Dan yang terakhir ada Mbak Salsabila Naura dengan NIM 2420088. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar dapat pula diartikan sebagai bahan yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana untuk belajar. Bahan ajar di dalamnya dapat berupa materi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai peserta didik terkait kompetensi dasar tertentu. Bahan ajar adalah sesuatu yang digunakan oleh guru atau peserta didik untuk memudahkan proses pembelajaran. Bentuknya bisa berupa buku bacaan, buku kerja atau LKS maupun tayangan. Mungkin juga berupa surat kabar, bahan digital, paket makanan, foto, perbincangan langsung dengan mendatangkan penutur asli, instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru, tugas tertulis, kartu, atau juga bahan diskusi antar peserta didik. Dengan demikian, bahan ajar dapat berupa banyak hal yang dipandang dapat untuk meningkatkan pengetahuan atau pengalaman peserta didik. Fungsi bahan ajar yang pertama, mencerminkan suatu sudut pandangan yang tangguh dan modern mengenai pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan pengajaran yang disajikan. 2. Menyajikan suatu sumber pokok masalah atau subject matter yang kaya, mudah dibaca dan bervariasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para peserta didik sebagai dasar bagi program-program kegiatan yang disarankan. Yang keterampilan ekspresional diperoleh di bawah kondisi yang menyerupai kehidupan yang sebenarnya. 3. Menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap mengenai keterampilan-keterampilan ekspresional yang mengemban masalah pokok dalam komunikasi. 4. Menyajikan bersama-sama dengan sumber bahan ajar lainnya dalam mendampingi metode dan sarana pengajaran untuk memotivasi para peserta didik. Yang kelima, menyajikan fiksasi atau perasaan yang mendalam, awal yang perlu dan juga sebagai penunjang bagi latihan-latihan dan tugas-tugas praktis. Yang terakhir, menyajikan bahan atau sarana evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat guna. C. Kriteria pemilihan bahan ajar. Sebelum melaksanakan pemilihan bahan ajar, terlebih dahulu perlu diketahui kriteria pemilihan bahan ajar. Kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah standar kompetensi atau kompetensi dasar. Hal ini berarti bahwa materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru di satu pihak dan harus dipelajari siswa di lain pihak hendaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan kata lain, pemilihan bahan ajar haruslah mengacu atau merujuk pada standar kompetensi. Setelah diketahui kriteria pemilihan bahan ajar, sampailah pada langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Secara garis besar, langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi pertama-tama mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dasar dan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Langkah ketiga, memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi tadi. Terus terakhir adalah memilih
sumber bahan ajar secara lengkap. Langkah-langkah pemilihan bahan ajar dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu, perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai siswa. Terus aspek tersebut perlu ditentukan, karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Setiap aspek standar kompetensi tersebut memerlukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang berbeda-beda untuk menentukan pencapaiannya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu ada analisis. Pada tahap ini dicoba untuk mengenali siapa peserta diklat dengan perilaku awal dan karakteristik yang dimiliki. Jika informasi tentang peserta sudah diketahui, maka implikasi terhadap rancangan bahan ajar dapat ditentukan dan bahan ajar dapat segera dikembangkan. Yang kedua yaitu perancangan. Dalam tahap perancangan, ada beberapa hal yang harus dilakukan atau diperhatikan, yaitu perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, akan diperoleh peta atau diagram tentang kompetensi yang akan dicapai peserta, baik kompetensi umum maupun kompetensi khusus. Yang kedua yaitu pemilihan topik mata tataran. Acuan utama pemilihan topik mata tataran adalah silabus dan analisis instruksional yang telah penatar miliki. Selanjutnya, penatar juga dapat menggunakan berbagai buku dan sumber belajar serta melakukan penelusuran pustaka, yaitu mengkaji buku-buku tentang mata tataran termasuk majalah yang ada di perpustakaan. Yang ketiga yaitu pemilihan media dan sumber. Pemilihan media dan sumber belajar harus dilakukan setelah penatar memiliki analisis instruksional dan mengetahui tujuan pembelajaran. Yang keempat, pemilihan strategi pembelajaran. Tahap pemilihan strategi pembelajaran merupakan tahap ketika merancang aktivitas belajar. Dalam merancang urutan penyajian harus berhubungan dengan aktivitas belajar. Yang ketiga yaitu pengembangan. Persiapan dan perancangan yang matang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan bahan ajar yang dengan baik. Yang keempat yaitu evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Langkah penyusunan bahan ajar modul. A. Analisis kebutuhan modul. Analisis kebutuhan modul merupakan kegiatan menganalisis kompetensi indikator-indikatornya untuk menentukan dasar atau tujuan pembelajaran besertakan pengembangan isi modul. Kemudian B. Penyusunan draft. Penyusunan draft modul merupakan proses penyusunan dan pengorganisasian materi pembelajaran dari sesuatu kompetensi atau indikator-indikatornya menjadi satu kesatuan yang padu dan sistematis. C. Pengembangan modul. Langkah ini merupakan kegiatan utama dalam rangka menjadikan modul secara utuh dan lengkap berdasarkan draft yang sudah disiapkan sebelumnya. Setiap bagian modul yang telah direncanakan dikembangkan secara jelas. Kriteria-kriteria pengembangan modul pun harus diperhatikan secara detail, baik itu dengan mengharapkan kualitas modul dapat terpenuhi secara optimal. D. Validasi. Validasi adalah permintaan persetujuan atau pengesahan dari seorang ataupun beberapa ahli dengan harapan modul itu dapat memenuhi standar ataupun kualitas tertentu berdasarkan sudut pandang ahli itu sendiri. Uji coba. Uji coba draft modul adalah kegiatan penggunaan modul pada peserta terbatas untuk mengetahui keefektifan dan kebermaknaan bagi peserta didik sebelum modul tersebut digunakan secara umum. F. Revisi. Revisi atau perubahan atau perbaikan merupakan proses penyempurnaan modul setelah memperoleh masukan dari kegiatan uji coba dan validasi. Langkah-langkah penyusunan LKS. A. Analisis kurikulum untuk menentukan materi-materi yang akan memerlukan bahan ajar pada LKS. B. Menyusun peta kebutuhan LKS guna mengetahui jumlah LKS yang harus ditulis
dan diurutkan LKS-nya juga dapat dilihat. Urutan LKS ini sangatlah diperlukan dalam menentukan prioritas penulisan. C. Menentukan judul atau subjudul LKS berdasarkan KD atau indikator pembelajaran yang tertuang pada RPP. D. Melakukan langkah penulisan LKS meliputi tahap berikut ini. Yang pertama ada menentukan KD dan indikator pembelajaran. Yang kedua, penyusunan pokok-pokok materi sesuai dengan KD dan indikatornya. Yang ketiga, mengembangkan sejumlah kegiatan sesuai dengan indikator yang ada secara terperinci, sistematis, dan variatif. Dapat berupa kegiatan mengembangkan kognisi, psikomotor, sampai pada pengembangan afeksi. 4. Menyusun perangkat penilaian tes formatif untuk mengukur pemahaman peserta didik untuk seluruh submateri atau KD-nya. Andaikan kau tahu rasa